Ya, jangan sampai dia hitung-hitung, wah ini dana kontrakan dengan tabungan sudah cukup zakat nih, sudah kena nisab nih. Lalu kemudian bersiasat, berkelip, lalu membuat hitung-hitungan perbaikan, renovasi, supaya kekayaannya berkurang sedikit dari batasan nisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan kita di segmen Q&A bersama Ustadz Nasfi di sini. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu Ustadz yang sudah bertanya, baik itu melalui sosial media kita, melalui layanan BMH, melalui channel YouTube. Terima kasih banyak, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kali ini. Oke, Ustadz, sudah siap Ustadz ya? Amin amin. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustadz ya. Amin amin. Amin. Baik Ustadz, ini sudah ada yang masuk, ini sudah lebih ke hal yang teknis nih Ustadz nih. Pertanyaan sudah beragam nih. Ustadz, kalau saya sudah bayar pajak, apakah saya harus mengeluarkan dana zakat saya? Gitu Ustadz. Ini bagaimana hukumnya nih Ustadz? Zaman dulu ada pajak nggak Ustadz? Gitu. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya, kalau berbicara pajak seperti sekarang ini, ya memang tidak ada di zaman Nabi. Kalau dengan format zakat atau format pajak seperti sekarang. Tapi memang antara pajak dengan zakat itu memiliki karakter yang berbeda. Kemudian peruntukan yang juga berbeda. Ya, pajak itu lebih luas. Ya, ya mohon maaf. Ya, pajak itu boleh dikata tidak mengenal atau tidak membatasi pendistribusiannya bagaimana, gitu. Nah, berbeda dengan zakat. Yeah. Ya. Para ulama-ulama ya seperti yang tergabung dalam Majelis Fatwa Arab Saudi menetapkan bahwa dengan perbedaan karakter antara pajak dengan zakat, maka pajak itu tidak mengurangi zakat. Artinya, kalau ada orang yang taat, patuh membayar pajaknya, itu tidak otomatis membuat kewajiban zakatnya berkurang. Ya, karena masing-masing memiliki klaster yang berbeda. Ya, sehingga zakat hartanya tetap dipenuhi 2,5%, walaupun telah membayar pajak sebagaimana semestinya. Oke, iya. Ya. Jadi bayar pajak wajib, bayar zakat lebih baik lagi ya Ustaz ya? Lebih wajib lagi. Oh, lebih wajib lagi ya? Oh iya, saya keliru. Dan memang ini yang sementara coba diretas, ya meskipun memang belum mencapai kata final di negara kita, apakah Muslim yang membayar zakatnya secara teratur, secara benar, ya itu bisa mendapatkan dispensasi dari pembayaran pajak. Ini yang belum tuntas pembicaraannya antara pihak-pihak yang terkait dengan zakat dengan pihak-pihak yang terkait dengan pajak. Oke, tapi lebih baik zakat dibayarkan, pajak juga dibayarkan. Jadi ya tidak akan berkurang rezekinya ya Ustaz ya? Insya Allah. Iya, karena zakat juga 2,5% nggak terlalu besar juga ya Ustaz ya. Jadi pemirsa, taat pajak, taat zakat juga. Oke. Ustadz, ini ada yang masuk lagi pertanyaan yang kedua Ustadz. Nah, pertanyaan yang kedua, kemarin kita bahas tentang rumah-rumah ya Ustadz ya. Nah, kita ada yang bertanya nih Ustadz. Saya punya kontrakan, apakah hasil dari pembayaran orang yang ngontrak pada saya itu wajib saya zakatkan? Nah, ini hitung-hitungannya seperti apa Ustadz kalau untuk zakat kontrakan gini Ustadz? Ya, baik. Zakat atau hasil dari kontrakan, ya, pada prinsipnya sama dengan dana yang digunakan untuk membeli aset, yaitu sama-sama tidak berpatokan pada jenis asetnya, jenis barang yang diperjualbelikan, atau tidak berpatokan pada rumah yang dikontrakkan. Tapi zakat itu fokus pada hasil dari kontrakan atau dana yang dipakai untuk menjual atau
dana yang dipakai untuk membeli atau hasil dari penjualan aset. Iya. Nah, sehingga kalau berbicara tentang hasil dari kontrakan, maka dia dilihat pada dana yang dibayarkan dari kontrakan tersebut, apakah mencapai nisab atau tidak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu adalah hasil dari dana kontrakan diakumulasikan atau digabungkan dengan aset yang telah ada, tabungan yang telah ada. Misalnya seseorang mengontrakkan rumah 20 juta per tahun. Lalu dia memiliki tabungan, ya, dana cash misalnya sebesar 75 juta. Diakumulasikan 95 juta dan itu sudah mencapai nisab. Nah, maka dalam hal ini uang hasil dari kontrakan itu, pembayaran kontrakan itu digabungkan dengan tabungannya, maka inilah yang dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau zakat harta. Iya ya. Tapi itu bersih nggak, Ustaz? Kan biasa kontrakan ada renov yang rusak-rusak harus diperbaiki. Ini sudah dikeluarkan semua untuk biaya renovasi gitu, baru bersihnya di zakat kan? Betul. Ya tentu saja zakat itu berlaku untuk harta-harta yang sudah dibersihkan dari kewajiban-kewajiban seperti itu. Misalnya kontrakan, nilai kontrakan tidak sudah termasuk listrik, sudah termasuk air, karena beberapa kontrakan seperti itu. Ya, sehingga pemilik kontrakan harus membayar listriknya, harus membayar airnya terlebih dahulu. Ya, karena kewajiban untuk membayar listrik dan membayar air itu lebih utama. Itu lebih utama, ya. Agar kiranya yang mengontrak itu tidak terzolimi, tidak terzolimi. Nah, lalu kemudian setelah itu sisanya itulah yang kemudian digabung dengan harta-harta lainnya dan dikeluarkan zakatnya. Nah, cuman saya ingin menambahkan, mohon maaf, bahwa jangan sampai juga pemilik kontrakan itu mengada-ngadakan biaya-biaya renovasi, ya, untuk menghindari zakat, Ya, jangan sampai dia hitung-hitung, wah ini dana kontrakan dengan tabungan sudah cukup zakat nih, sudah kena nisab nih. Lalu kemudian bersiasat, berkelip, lalu membuat hitung-hitungan perbaikan renovasi supaya kekayaannya berkurang sedikit dari batasan nisab. Maka kalau ada yang seperti itu, maka kewajibannya tetap. Karena orang yang berdana seperti itu dihukumi kebalikannya. Maka kewajiban zakat tetap dihitung. Berarti jangan mengakal-ngakali, sama aja kayak kita pengen nipu Allah dong jadinya, Ustaz, ya. Padahal Allah lebih tahu nih, ya. Nah, itu dia. Ustaz, ini ada yang masuk lagi pertanyaan, Ustaz. Nah, ini tentang wakaf. Ustaz, jika saya wakaf tanah dan tanahnya tidak digunakan oleh pengelola wakaf, apakah boleh dianggurin gitu? Karena kadang gini, Ustaz, ada orang yang pengen wakaf, cuman wakafnya itu di pelosok sana, tidak berguna. Ini dianggurin jadinya karena tidak ada manfaatnya. Ini bagaimana statusnya atau hukumnya, Ustaz, wakaf yang dianggurin gitu? Iya, satu fenomena yang patut kita syukuri dari umat Islam di Indonesia ini, semangat untuk berwakaf itu sangat tinggi. Saya mendapat informasi dari Kementerian Agama bahwa tanah wakaf di Indonesia secara umum itu mencapai ratusan ribu hektar. Tanah wakaf di Indonesia mencapai ratusan ribu hektar. Banyak sekali dan orang-orang sangat semangat. Mengapa? Karena tanah wakaf ini diyakini bisa menjadi sedekah jariyah selama digunakan. Maka tentu saja bagi penerima tanah wakaf, jangan menjadikan tanah wakaf ini sebagai sebuah kebanggaan dalam arti kata, wah yayasan kami, lembaga kami itu mendapatkan tanah wakaf di mana-mana. Lalu kemudian bersemangat atau terobsesi mengumpulkan tanah wakaf itu, ya. Tapi kebingungan dalam optimalisasi tanah wakaf itu. Nah, ini tentu saja satu sisi akan menzalimi dari pemberi wakaf tanah itu, karena orang yang berwakaf harapannya tanah-tanah ini digunakan agar supaya pahalanya mengalir. Nah, maka dalam hal ini saya ingin menegaskan, mengingatkan bahwa akad antara pemberi dan penerima wakaf, ya, nazir itu harus diperkuat.
ya, sang nadhir itu berkomitmen berapa lama dia akan dia membutuhkan waktu untuk memaksimalkan, mengoptimalkan tanah wakaf itu, sehingga kemudian lewat daripada itu dianggap dia tidak mampu dan ada komitmen untuk mengembalikan. Ini agar supaya pemberi atau pemilik tanah wakaf itu juga merasa tenang, merasa tenang. Jadi jangan sampai dilepas begitu saja, ya, untuk kemudian akhirnya tanah wakaf ini tidak optimal. Oke, berarti ini juga termasuk himbauan ya Ustadz ya. Wakaf bukan hanya sekedar tanah tapi juga bisa uang juga Ustadz ya, untuk mengelola lahan yang sudah ada gitu ya Ustadz, lahan wakaf yang sudah ada ya. Betul. Karena banyak yang wakaf tanah tapi kita bingung juga untuk membangun, kan butuh uang juga ya Ustadz ya. Betul. Nah, inilah kemudian membutuhkan sinergi, ya, bahwa wakaf itu, ya, bagi yang memberi wakaf ya, itu juga harus melihatnya secara utuh, bahwa yayasan, lembaga penerima tanah wakaf ini atau para nadhir ini ada di antara mereka yang tidak mampu untuk, ya, atau tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memaksimalkan tanah wakaf, ya, sehingga diharapkan sang pemberi tanah wakaf ini itu menyempurnakan kebaikannya dengan menambah. Ya, misalnya dia sudah wakaf tanah, lalu kemudian dia memberi biaya, itu akan lebih sempurna lagi, agar supaya apa? Tanah wakafnya itu lebih cepat untuk dioptimalkan, yang kemudian akan menjadikan tanah wakafnya itu sebagai sedekah jariyah lebih cepat lagi. Oke, baik ya. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ini penjelasannya luar biasa. Semakin kesini semakin berani ya pertanyaannya Ustadz ya. Oke, pemirsa juga yang ingin bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Ustadz Nasbi bisa menjawab pertanyaannya ini. Dan juga jangan lupa jika dirasa ini bermanfaat obrolan kita ya, tanya jawab ini silakan di-share ke grup, ke sosial media kita. Dan juga yang ingin bertanya juga boleh bisa hubungi layanan BMH, sosial media BMH atau di channel YouTube kita. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Kita bertemu lagi di episode berikutnya ya. Amin. Dan pemirsa BMH TV, jangan lupa di like, di komen dan juga share tayangan video ini. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Nasbi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.